Bener nggak sih Kak itu? Sebenarnya iya benar karena Dear Love ini ditulis sama sahabat aku yang kita udah lebih dari 5 tahun lah sahabatan. Kita sahabatan dari aku duduk di bangku kuliah semester awal gitu. Nah terus dia tuh melihatlah bagaimana cara aku mengekspresikan apa yang aku rasa gitu. Nah terus aku tuh pernah ngomong sama dia kayak sebenarnya cinta tuh simpel banget ya, yang bikin ribet tuh ego. Yang bikin ribet adalah ego dan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, yang kita tuh kadang suka mengikuti stigma atau mengikuti peraturan-peraturan yang sebenarnya nggak harus kita ikuti. Misal, kayak kalau cewek jangan nembak duluan, kalau cewek jangan terlalu ngejar-ngejar, nanti cowoknya kabur. Kalau cewek jangan terlalu cepet PDKT-nya, nanti nggak dihargain sama cowok. Banyak banget peraturan-peraturan gitu di dalam relationship yang akhirnya membuat cinta itu kayak rumit banget. Nah, sedangkan aku tuh tipe yang aku ngerasa kalau aku sayang sama orang, aku tuh punya banyak energi banget untuk melakukan apa yang aku mau, untuk menunjukkan rasa cinta aku. Apalagi love language aku tuh act of service, word of affirmation, sama gift gitu. Jadi aku bisa yang kayak serve dia mau apa, aku bisa yang kayak masakin dia, aku bisa kasih banyak pujian ke dia, aku bisa kasih banyak kado. Kalau orang yang lihat, pasti orang yang kayak, lo tuh perilaku konsina, perempuan, kok kayak gitu banget sih kok ke cowok gitu, kok kebucinan banget sih gini-gini. Nah terus aku tuh mikir kenapa sih untuk mencintai sama orang itu kita harus mikirin posisi kita tuh siapa, gendernya apa, terus ribet sama ego sendiri. Kalau emang sayang ya tunjukin aja sayang, nggak usah ribet dibalikin rasa sayangnya, atau nggak usah ribet si orang itu responnya apa, karena aku bisa menjadi orang yang seperti itu. Kayak aku kalau sayang sama orang, aku nggak akan nuntut orang itu untuk jadi pacar aku, tapi aku bisa tetap yang kayak ngasih dia kado, ada buat dia kalau dia butuh, sayangin dia dari jauh sebagai teman, sebagai sahabat. Itu aku bisa banget kayak gitu. Nah si sahabat aku itu akhirnya menulis lirik Dear Love karena terinspirasi sama cara aku mengekspresikan rasa sayang aku. Jadi Dear Love ini adalah bentuk cinta yang sederhana, nggak minta balesan, pokoknya kapanpun orang itu butuh aku pasti akan selalu ada, walaupun perjalanannya sulit. Dan ada harapan di dalam liriknya, yang bilang kayak ya kita nggak pernah tahu masa depan itu kayak apa, tapi yang penting aku nggak akan nyesel karena udah melakukan ini, udah mengekspresikan rasa cinta aku. Ya semoga cinta itu nggak sejelek apa yang orang-orang bilang gitu, karena kan banyak banget lagu-lagu, cerita-cerita yang merayakan patah hati ya. Jadi ya sekali-sekali bener banget. Oke. Jadi Kak Prilly nih ya, ini udah nyampein banget nih pribadinya Kak Prilly kalau soal mandiri termasuk dalam percintaan, bener ya Kak? Iya. Oke. Nah Kak, kalau semisal aku lihat nih ya dari video klipnya, udah so sweet banget ya sama Mas Arya ya itu. Iya, sama Mas Arya. Nah, itu udah so sweet banget. Terus diceritain juga ada yang scene waktu nikah ya Kak, ada nikah. Terus juga ada lagi suap-suapan makan es krim juga. Pokoknya so sweet banget nih. Di antara munculnya lagu-lagu yang patah hati, ini Kak Prilly langsung muncul dengan single yang jatuh cinta banget nih. Nah, kalau semisal lihat dari video klipnya nih ya Kak, sebenarnya apa sih yang mau Kak Prilly sampaikan buat pendengar, buat yang nonton dari video Kakak itu? Sebenarnya aku pengen nyampein bahwa cinta itu sangat sederhana, dan jangan pernah malu untuk mengatakan kita cinta sama seseorang, karena kita nggak pernah tahu orang itu ada di hidup kita sampai kapan. Kita nggak pernah tahu umur, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi kalau emang kamu ngerasain rasa yang selama ini kamu rasain tapi belum tersampaikan, mendingan disampaikan deh. Dan semoga Dear Love ini bisa mewakili banyak perasaan perempuan-perempuan yang mau mengatakan cinta tapi gengsi. Dan ya buat mereka yang emang saling mencintai, nggak harus pasangan, bisa sahabat, bisa teman, bisa keluarga, ya untuk selalu ada untuk satu sama lain gitu. Oke, itu ya teman-teman perlu diingat-ingat nih kalau misal kita kaum cewek nih jangan malu, jangan gengsi buat ngutarain perasaan kita ke cowok tuh. Nah Kak, di tengah aktivitasnya yang banyak gitu ya, tadi sempat syuting series dulu, terus juga ini sempat bersama kita nih ya Cicet gini. Sebenarnya ada nggak sih Kak kayak project jangka pendek maupun jangka panjangnya dari Kak Prilly gitu?
Tentu ada. Jadi di Agustus ini, pertengahan Agustus, film aku 12 Cerita Glenn Anggara, spin-off-nya Mariposa akan tayang. Terus kebetulan aku juga yang ngisi soundtrack, jadi nanti di pertengahan Agustus juga akan promosiin soundtrack film aku. Jadi masih akan tetap di musik juga. Terus akan ada seri-series dan syuting-syuting film juga di tahun ini. Jadi aku akan ada syuting film dan series di tahun ini gitu. Cuma yang akan sedekat ini tayang yaitu film aku yang 12 Cerita Glenn Anggara gitu. Oke, jadi kita sebagai Prilvers ya sangat menanti karya-karya baru dari Kak Prilly gitu. Nah, kalau mau dengerin Dear Love nih Kak, di mana aja sih buat teman-teman kalau mau dengerin Dear Love? Oke, Dear Love sudah bisa kalian dengerin di semua musik digital, di semua digital musik platform. Udah bisa kalian dengerin. Terus kalian kalau mau ngelihat video klipnya juga, aku sama Kak Reza bisa lihat di YouTube, di channel YouTube aku. Ayo di rewatch yang udah nonton dan ditonton yang belum. Terus juga Dear Love udah ada di sosial media, udah ada di Instagram, udah ada di TikTok. Jadi buat kalian yang mau bikin konten bucin sama pasangan kalian bisa dipakai ya soundnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Prilly yang udah menyempatkan waktunya nih sampai di mobil udah bersedia banget buat nemenin kita. Selalu Kak Prilly sehat selalu, semoga bisa selalu memberikan karya terbaiknya buat kita nih, buat Prilvers. Terima kasih banyak ya Kak Prilly. Ya, thank you ya. Bye-bye.